Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Biluda, saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020, kelas A, Universitas PGRI Ronggolawit Tuban. Pada video kali ini saya akan membuat diagram konteks dan diagram overview dari toko buku media, sistem informasi penjualan buku toko buku media. Dari diagram konteks ini kita membutuhkan 3 external entity, yaitu pembeli, kasir, dan pemilik. Kita drag external entity-nya dan perbesar sedikit, klik 2 kali, beri nama pembeli. Kita perbesar, kita blok dulu, perbesar teksnya menjadi 16. Klik lalu Ctrl D untuk menduplikat, geser, dan beri nama kasir. Klik lagi Ctrl D lalu beri nama pemilik. Nah, ini 3 ini yang bersimbol kotak ini external entity. Lalu kita buat sistem informasinya dengan diagram bulat dan beri nama sistem informasi penjualan buku toko buku media. Blok semua, rubah ke 16. Pertama kita memberi koneksi atau arus dari pembeli ke sistem informasi. Untuk memberi tanda panah, klik garis ini, lalu klik kanan dan format shape. Pada end arrow kita klik dan pilih nomor 4. Klik 2 kali untuk memberi nama, yaitu keyword. Pembeli masukkan keyword untuk mencari informasi buku tersebut. Lalu untuk yang kedua, pembeli memasukkan data pembelian buku. Klik dan kita beri arah ke sistem. Lalu dari kasir menuju ke sistem, yaitu berupa data pembelian dan penjualan. Dari kasir menuju ke sistem, and arrow kita pilih nomor 4. Lalu sistem memberikan bukti atau nota kepada pembeli. Nah, beri nama bukti transaksi atau nota. Nota pembelian. Setelah itu sistem mengirimkan laporan kepada pemilik. Kita kasih nama laporan. Blok semua, perbesar ke 16 pixel dan kelihatan. Sekarang kita beri nama
diagram konteks. Geser ke tengah. Sudah selesai. Sekarang kita akan membuat diagram overview dari diagram konteks ini. Kita klik plus. Untuk diagram overview ini sangat detail. Yang pertama, kita masukkan external entity, yaitu untuk pembeli. Proses pertama, beri nama, cari informasi buku. Kita enter dan beri 1.0 untuk proses pertama. Dari pencarian buku ini ada data store buku. Kita beri nama buku. Pembeli melakukan proses pencarian di sistem dengan masukkan keyword. Kita beri arah panah menuju ke sistem proses. Dari proses ini menuju ke data store buku. Kita beri panah ke data store buku. Kemudian data store buku mengembalikan informasi ke sistem. Kita beri nama data buku. Kita berikan lagi arus ke pembeli. Kita ubah panahnya ke nomor 4 dan beri nama informasi buku. Lalu proses kedua yaitu proses pengelolaan buku. Dari proses ini kita membutuhkan data store dari buku. Karena saling berhubungan, kita beri 2 arah panah dan beri nama data buku. Kita rubah ke yang atas saja ini panahnya. Kita blok dulu dan perbesar 16. 12 pixel. Blok dan perbesar sedikit. Cocok. Lalu external entity. Yang kedua yaitu kasir. Kasir ini menginputkan data ke pengelolaan buku. Arah panah ke pengelolaan buku dan beri nama data buku. Detail buku. Detail buku. Yang dimasukkan ke dalam data store buku ini. Kemudian proses ketiga yaitu proses transaksi 3.0 transaksi penjualan. Sini kasir,
memasukkan data transaksi. Arah panah menuju ke proses transaksi. Dan beri nama data transaksi. Dari proses ini kita juga ada data store lagi, yaitu transaksi. Untuk menyimpan data transaksi, kita beri panah kedua arah. Lalu beri nama data transaksi. Dari sini hasil transaksi memberikan nota kepada pembeli. Lalu beri arah panah ke pembeli. Dan beri nama nota pembelian. Setelah itu ada proses keempat. Proses keempat ini namanya login user. Dari proses keempat ini kita membutuhkan data store lagi, yaitu data store user. Kita beri garis dua arah sama seperti yang lainnya, dan beri nama data user. Kita beri arah dari kasir ke login user untuk memasuki sistem tersebut, yaitu username dan password untuk login. Untuk proses yang kelima, yaitu laporan. Kita beri panah dulu dari kasir ke proses login. Kita proses kelima. 5.0 laporan. Laporan ini membutuhkan data dari transaksi. Beri arah panah dua arah dan kita beri nama data transaksi. Proses laporan ini akan memberikan laporan kepada pemilik. Nah, kita butuh external entity lagi dan beri nama pemilik. Pertama, pemilik melakukan login menggunakan username dan password. Setelah itu, pemilik mendapatkan laporan dari sistem. Kita blok semuanya berbesar ke 12. Nah, seperti ini. Geser sedikit. Sudah kelihatan rapi. Beri judul diagram overview. Geser ke tengah dan kita kasih bold. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.